dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini saya ingin mereview dari pamanenan tahap yang kedua, yaitu lahannya di belakang saya itu. Jadi porang usia 4 bulan. Untuk lebih jelas yuk kita cek ke lokasi. Halo pemirsa dimanapun Anda berada yang masih setia menyimak channel saya Erwin Capung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini lokasi porang yang kemarin udah dipanen dan belum selesai. Dan kita akan mereview dari pertumbuhan atau perkembangan porang yang usia dari 4 bulan pemirsa. Dan fakta di lokasi seperti ini. Ini sedang melakukan pemanenan. Dan ini coba kita akan melihat dari isinya, contoh seperti ini. Nah, ini pertumbuhan porang usia 4 bulan. Sobat petani porang di seluruh Nusantara, terima kasih sebelum lanjut videonya yang telah mampir ke channel saya untuk like, komen, dan subscribe. Semoga kebaikan Anda dibalas oleh Allah SWT. Dan kita sekarang di pagi ini sedang mereview lokasi porang yang kita bongkar udah sekitar 4 hari karena nyambi belum selesai ini. Jadi ini tahap yang kedua pemirsa. Nah, ini hasilnya contoh seperti ini. Pertumbuhannya ada yang 5 on dan ada juga yang 1 kilo, dan ini ada yang besar ini, contoh seperti ini. Ini ada juga yang hampir 4 kilo ini. Ini hampir 4 kilo. Coba kita bersihin dulu tanahnya. Ini contoh seperti ini, ada yang 4 kilo. Nih. Ada yang 4 kilo nih. Halo pemirsa, walaupun di kesempatan akhir awal bulan puasa kemarin harga sangat melambung atau naik dan ada pergerakan. Jadi di habis lebaran ini malah sebaliknya harganya semakin turun dan merosot. Jadi walaupun harga merosot tetap kita bongkar, karena lahan ini nantinya kita akan tanamin komoditas lain, karena porang harganya semakin tidak menentu. Jadi kita rugi dalam menunggu waktu. Makanya saya sangat prihatin sekali dengan keadaan kondisi petani porang, dan saya juga petani. Di tengah-tengah kita mengharapkan dan kita penentuan untuk tahun ini adalah merupakan penentuan dari nasib petani dan nasib pabrik juga pemirsa. Artinya kalau untuk tahun ini harganya tidak stabil, bahkan akan tidak mau naik, ini otomatis para petani itu udah jelas akan menjadi ganti komoditas lain yang lebih untung dibandingkan dari porang, yaitu ya bisa kita ganti menggunakan jagung dan singkong ataupun lain sebagainya. Karena kita udah 2 tahun hampir 3 tahun ini terpuruk sekali pemirsa. Saya juga merasakan, karena saya sendiri adalah petani. Di harga kemarin mau mendekati pertengahan puasa itu harga di pengepul itu udah nyampe 2.500, bahkan 2.800, dan di pabrik itu udah sekitar 4.300 pemirsa. Tapi semakin hari semakin kesini pabrik sekarang ini udah banyak yang tutup. Alasannya overload atau gimana, dapat kita simak bersama di media, yaitu yang buka cuma tinggal 1 aja untuk wilayah di Jawa. Itu informasinya. Dan untuk di Sumatera, karena saya juga berdomisili di Sumatera Mas ya. Pabrik yang buka kemarin kan ada 3, yaitu dari PN, Bangka, juga di EJN, tapi sekarang udah mulai tutup juga. Tinggal
dua pabrik yang masih buka, yaitu di antaranya di Medan dan di Bangka Musa. Jadi semakin ke sini petani porang ini semakin lesu. Boleh jadi dikatakan petani porang ini akan kapok lah pemirsa. Karena harga yang ditawarkan dari tahun-tahun 2 tahun yang kemarin itu tidak sesuai dengan harga yang diterapkan sekarang ini. Karena banyak sekali kerugian yang ditimbulkan dari kemarin dengan adanya kur porang, yang gimana petani sangat semangat dan menggebu sekali. Dan kemudian dengan faktor adanya dana kur porang, jadi kita menanam porang dengan pembiayaan dan setelah kita bayar, ternyata setelah proses, yaitu pembelian bibit kita mahal sekali, dan kemudian setelah kita mau panen penjualan itu sangat turun, harganya tidak laku porang, dan akibatnya banyak mengalami kerugian bahkan mencapai puluhan bahkan ratusan juta pemirsa. Ya, kita beli bibit paling murah yaitu di kisaran standar itu 100 sampai 250 untuk katak. Kemudian untuk umbi kita beli 35 sampai 65 per kilo. Tapi setelah kita jual hasil panen itu kemarin tertinggi harga itu sampai 4.000 di kalangan pabrik. Nyampe kita ke petani itu tahun-tahun kemarin 2.000, paling tinggi 2.500 itu. Jadi harga itu tidak sesuai dari nilai yang kita keluarkan untuk biaya perawatan, beli bibit dan sebagainya. Jadinya makanya untuk tahun-tahun ini adalah saya katakan penentu, yaitu penentu untuk kelancaran untuk kelanjutan dari petani milenial dan untuk pabrik juga ini. Apabila nanti di tahun ini harga tidak stabil, akan sebaliknya malah ambles ataupun anjlok, turun. Jadi generasi dari petani milenial porang ini akan cukup berhenti untuk tahun ini. Dan kita tetap berharap untuk tahun ini kepada pihak pabrik dan lainnya, tolong diperhatikan atau dipikir dulu dari kelancaran dari petani dan pabrik pun juga. Dan kita untuk saat ini kita menunda panen itu udah 3 kali tunda panen. Tahun kemarin dipanen tidak, terus tahun ini nggak panen juga karena faktor harga. Makanya kalau tahun ini tidak ada perubahan harga, otomatis ini adalah dari terakhir petani menanam porang, dan ancaman ataupun sen itu bagi pabrik untuk tidak ada porang lagi di tahun depan. Paling ada juga sisa yang malahan kita panen, dan kemudian untuk terpaksa yang dimanen itu rata-rata petani yang ada lahan sewa ataupun kebutuhan yang sangat mendadak. Kemarin kalau lahan sendiri kita masih mikir-mikir, kita harus kalkulasi antara pembelian bibit, perawatan dan sebagainya. Kita dapat lihat sendiri, yaitu kita faktor dari perawatan tentunya sangat mahal. Jadi dari segi herbisidanya, dari pupuknya, belum biaya perawatan ataupun biaya panen seperti ini. Jadi kalau kita kalkulasi harga tidak mencapai di angka 5.000 ke atas, otomatis kita akan rugi. Dan mungkin hanya itu video dari saya, kurang lebih mohon maaf pemirsa. Salam petani porang Lampung Timur, masih tetap semangat, yang masih semangat. Semoga kita berdoa harga di tahun ini bisa standar, bisa bagus, dan kita bisa tertutup ya dari operasional penanaman dan selanjutnya untuk porang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.